Di tengah masyarakat yang mengatur segalanya secara biner, laki-laki atau perempuan, suci atau berdosa, normal atau menyimpang, ada sekelompok manusia yang hidup dalam ambang. Mereka tidak salah jalan, mereka hanya memilih jalan yang sering ditolak. Transpuan di Indonesia, mereka tidak hanya menghadapi stigma, mereka juga menjadi sasaran kekerasan, pengucilan, dan pengabaian. Namun di balik itu semua, mereka juga merawat iman, membangun solidaritas, dan memperjuangkan pengakuan atas identitasnya. Dalam kerangka politik identitas, seperti yang telah dijelaskan oleh Woodward 1997, identitas bukan sekedar persoalan personal, tetapi medan pertempuran sosial dan politis. Transpuan sering tidak diakui oleh negara maupun agama, tapi mereka mengeklaim identitasnya sebagai bentuk perlawanan dan alat perjuangan. Pesantren transpuan seperti Al-Fatah Waria menunjukkan bahwa identitas gender dan spiritualitas dapat berjalan bersama. Komunitas transpuan membentuk kelompok solidaritas untuk pendidikan, ekonomi, dan pengakuan sosial. Disinilah transpuan belajar mengaji, berdoa, dan membangun relasi dengan Tuhan. Bagi mereka, menjadi transpuan tidak berarti kehilangan iman. Sholat, ngaji di sini semua. Itu jam 4 itu jam mau maghrib apa pas maghrib itu dia pada sholat maghrib di sini. Pesantren ini berdiri menghancurkan stigma-stigma buruk terhadap kelompok minoritas seksual dan juga sebagai tempat naungan untuk kelompok minoritas agar tetap dapat mendalami agama. Sempat mengalami stabilitas, namun situasi kembali berubah setelah beliau meninggal dunia pada tahun 2023. Meninggalnya Ibu Sinta, pesantren berulang kali mengalami penolakan saat hendak menyewa rumah. Stigma dan diskriminasi tetap menjadi penghalang besarnya. Respon masyarakat terhadap transpuan sangat dipengaruhi oleh norma heteronormatif. Mereka dianggap abnormal, sering dijadikan objek olok-olok, atau malah dituduh merusak moral bangsa. Diskriminasi ini bukan hanya terjadi di jalan atau media sosial, tetapi juga mengakar di institusi pendidikan, kesehatan, dan bahkan dalam hukum negara. Namun realitasnya, ini tidak selalu bersifat seragam. Setiap individu transpuan memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial dan lingkungan mereka tinggal. Bentuk diskriminasinya ketika teman-teman lagi mengamen. Nah, kenapa yang di rahasia cuma waria? Padahal pengamen jalan yang lain kan misalnya kayak yang angklung, ya kan? Atau mungkin pengamen yang cowok, kenapa juga nggak kena rahasia? Sama-sama di jalan loh. Jadi entah keluarga, entah tetangga, entah masyarakat di kos di mana aja pun ya namanya aku udah transpuan ya udah. Dia cuma hanya memandang aja, cuma senyum ya udah. Kita senyum. Jadi kita nggak banyak komentar yang lain. Jadi nggak ada yang ngolok-ngolok yang ini dan sebagainya, nggak ada. Ya alhamdulillah juga baik-baik aja. Anak-anak kecil juga baik-baik aja. Suka manggil mbak sini mbak. Oke, ya udah itu namanya jiwaku udah dipanggil transpuan, panggil mbak. Jadi aku di masa kedua di pandang semata udah baik di itu aja. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial bisa tumbuh dalam konteks-konteks tertentu, terutama ketika masyarakat sudah terbiasa dan membangun hubungan yang lebih personal dengan individu transpuan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua transpuan memiliki pengalaman yang serupa. Di banyak tempat lain, diskriminasi terhadap transpuan masih berlangsung secara sistematik dan sehari-hari. Agama yang hadir sebagai pedoman hidup manusia dapat menjadi alat yang digunakan individu untuk mendukung atau menolak kesetaraan gender dan seksual. Sebab, agama ada di persimpangan perkembangan individu dan komunitas. Agama, dalam perspektif ini, bukan alat penghakiman, melainkan sumber harapan, ruang perlawanan, dan solidaritas. Transpuan melalui jalan sunyi mereka telah membuktikan bahwa iman
bisa bersifat membebaskan. Transpuan bukan sekedar label identitas. Mereka adalah manusia yang mencintai, percaya, dan berharap. Di balik semua luka, mereka terus menapaki jalan menuju pengakuan sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai ciptaan yang utuh. Inklusi sosial bukan hadiah, tapi hak. Selama masyarakat masih menolak untuk mendengar suara transpuan, maka perjuangan itu masih belum selesai. Berharapnya kita saling menghormati, menghargai, kita harus saling mendukung kita di Pondok Pesantren Walia ini bisa untuk berkumpul-kumpul dan ibadah selamanya.